Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho. Pada mata kuliah analisis struktur, pada sesi ini kita mengambil tema tentang analisis struktur dengan metode cross atau metode distribusi momen. Pada sesi yang pertama ini akan kita uraikan tentang teori-teori atau asumsi-asumsi yang ada pada metode distribusi momen atau metode cross. Sekilas tentang metode cross, jadi metode cross itu atau metode distribusi momen atau sering dikenal dengan metode cross ya, pada mulanya ditemukan oleh Profesor Hardy Cross sekitar tahun 1930 sampai 1932. Ini artinya bangsa Indonesia belum merdeka dan mereka sudah mengembangkan metode-metode yang membawa kemaslahatan sampai saat ini. Nah, dalam bukunya yang berjudul Analysis of Continuous Frame by Distributing Fixed and Moment dan disebarluaskan oleh ilmuwan lainnya sehingga sampai kepada daerah kita dan kita pakai saat ini. Nah, metode distribusi momen juga dikenal sebagai metode cross untuk mengenang nama beliau, nama penemu yang ada. Nah, metode ini merupakan salah satu dari metode yang dapat dipergunakan untuk analisis struktur balok menerus dan juga portal statis tak tentu. Jadi bisa digunakan pada balok menerus dan juga portal. Kemudian ketentuan-ketentuan yang ada pada metode cross, ini yang pertama, bahwa perubahan bentuk akibat gaya normal dan juga gaya geser diabaikan, sehingga panjang batang-batangnya tidak berubah. Walaupun struktur itu nanti mengalami deformasi atau perubahan bentuk dan juga ada landutan, tetapi di sini perubahan bentuknya diabaikan sehingga nanti panjang batangnya tetap. Kemudian yang kedua, semua titik buhul atau join dianggap kaku sempurna. Jadi kalau ada pertemuan antara batang satu dengan batang lainnya, walaupun tumpuannya adalah menggunakan tumpuan sendi ataupun tumpuan roll, maka di metode ini, di poin kedua ini, semua titik buhul atau join dianggap kaku sempurna atau sebagai jepit. Nah, dalam proses analisisnya, metode ini dilakukan distribusi momen dan induksi atau carryover terhadap momen primer atau fixed and moment. Sebanyak beberapa putaran iterasi guna mendapatkan keseimbangan di setiap titik simpulnya. Hal ini dilakukan karena momen-momen primer yang bekerja di setiap tumpuan maupun buhul suatu struktur tidak sama besarnya, sehingga simpul tidak seimbang. Untuk mendapatkan keseimbangan buhul dilakukan perputaran, sehingga momen-momen primer di tiap buhul itu didistribusi atau dibagi sampai jumlah momen primer di masing-masing simpul itu sama dengan 0, sehingga menggunakan faktor distribusi dari nilai fixed and moment atau momen primer yang ada pada titik tumpuan. Pada metode cross, ini yang pertama akan kita pelajari adalah adanya faktor kekakuan. Jadi faktor kekakuan itu akan dipengaruhi oleh jenis tumpuan yang ada, di mana kekakuan dari masing-masing batang itu nanti tidak akan sama. Sehingga untuk menuju kepada faktor itu, yang pertama struktur itu akan mempunyai tumpuan ujung jepit seperti pada gambar yang ada di sini. Jadi ada sebuah struktur dari A sampai kepada B, di titik A itu tumpuannya adalah sendi, kemudian di titik B itu adalah jepit. Sehingga di titik B ini sudut rotasinya sama dengan 0, sedangkan di titik A ini sudut rotasinya nilainya adalah ada. Nah, dari kedua nilai tumpuan A dan B ini kita akan pecah menjadi bentuk sendi dan roll. Jadi yang pertama akan ada pengaruh momen yang ada di titik tumpuan A, kemudian yang kedua akan ada pengaruh dari momen yang ada di titik tumpuan B. Nah, momen tumpuan B ini arahnya searah dengan jarum jam, kemudian momen A juga searah muter seperti ini. Nah, dari sini teman-teman bisa mendapatkan nilai sudut rotasi untuk nilai A, jadi P
A besar A kecil ini nilainya adalah momen di titik A ini dikalikan panjangnya, kemudian dibagi dengan 3EI. Kemudian sudut rotasi di titik B, itu B besar A kecil ini, M dikalikan dengan L atau panjangnya, MA dikalikan L dibagi dengan 6EI. Dan itu sering kita ulang karena dulu pernah kita jelaskan di video tutorial pada sudut rotasi akibat momen pada salah satu ujungnya. Nah, kemudian untuk sendi roll di sebelah kanan ini akibat adanya MB, momen di titik B, maka muncul sudut rotasi di titik A, A besar B kecil, posisinya di sini, melengkungnya ke atas, ini MB dikalikan L per 6EI, sedangkan sudut rotasi di titik B, besar B kecil, ini posisinya, itu nilainya MB dikalikan L, panjangnya ini dibagi dengan 3EI. Ini adalah sudut rotasi di titik A dan juga sudut rotasi di titik B akibat ada momen di salah satu ujungnya. Di situ untuk melakukan simplifikasi dari sistem struktur, sendi, dan juga jepit. Selanjutnya sudut rotasi yang sudah kita dapatkan pada masing-masing titik tumpuan A dan juga tumpuan B itu akan kita superposisikan. Ini di mana yang pertama superposisi pada ujung B. Jadi pada ujung B itu posisinya ada di sini. 1, kemudian ada 2. Yang pertama sudut rotasi di titik B itu sama dengan ini ada P, B besar A kecil. Dia posisinya minus P, B besar A kecil, kemudian plus P, B besar B kecil. Ini posisinya di sini. Nah, dia positif. Dan gitu. Lengkungnya sesuai dengan arah jarum jam ke atas. Kalau di sini kan lengkungnya ke sana berlawanan, sehingga kita tuliskan negatif. Ini sama dengan 0. Sehingga dari situ, PBA sama dengan PBB. Nah, nilai dari itu kita dapatkan sudut rotasi BA sudah kita hitung tadi. MA dikalikan dengan L per 6EI dan P, B besar B kecil, MB kalikan L per 3EI. Dari sini maka nilai MB bisa kita dapatkan yaitu adalah setengah dari MA. Kemudian untuk superposisi pada ujung A itu menghasilkan, nah ini ujung A, ini yang pertama, kemudian yang kedua ada di sini. Ini ada P A besar A kecil, nah ini posisinya ini, kemudian dikurangi dengan P A besar B kecil. Nah, dari situ nilai P A atau sudut rotasi A kita masukkan nilainya, momennya seperti yang sudah kita hitung pada slide sebelumnya tadi, MA kalikan L per 3EI dikurangi dengan MB kalikan L per 6EI. Dari nilai ini, nilai MB sudah kita dapatkan dari superposisi ujung B tadi. Kita masukkan ke sini, yaitu setengah dari MA dikalikan L. Sehingga bisa kita lakukan simplifikasi, ada 1,5 MA dikalikan L per 6EI. Sehingga MA itu bisa kita dapatkan, yaitu 4EI per L dikalikan PA. Jika PA sama dengan 1 radian, maka didapatkan MA sama dengan 4EI per L. Sehingga kekakuan dari batang AB atau sama dengan MA sama dengan 4EI dibagi dengan L untuk tumpuan yang mempunyai tumpuan spade. Kemudian yang kedua, apabila struktur itu tumpuannya adalah sendi. Jadi sendi. Yang awal tadi kan sendi jepit. Nah, kemudian apabila struktur itu tumpuannya di titik A sendi, di titik B juga sendi, maka kita berikan momen yang ada di titik salah satu ujung tumpuan di titik A ini menghasilkan sudut rotasi A besar A kecil dan juga sudut rotasi B besar A kecil. Artinya sudut rotasi pada titik B akibat momen di titik A. Nah, sehingga PA besar A kecil sama dengan MA dikalikan L per 3EI, kemudian PB besar A kecil sama dengan MA kalikan L per 6EI. Nah, nilai ini yang akan kita gunakan untuk menghitung berapa nilai K pada tipe struktur dengan ujung sendi. Selanjutnya, setelah kita menghitung sudut rotasi
maka kita lakukan superposisi pada ujung A, menghasilkan PA sama dengan PA besar A kecil. Nilainya sama dengan MA dikalikan L per 3EI, sehingga kita bisa langsung MA sama dengan 3EI per L, dikalikan dengan sudut rotasi di A. Jika rotasi A sama dengan 1 radian, maka didapat MA sama dengan 3EI per L, sehingga KAB sama dengan MA sama dengan 3EI per L untuk tumpuan sendi. Jadi nanti langsung menggunakan rumus yang ini. Setelah kita berbicara tentang kekakuan, maka teori selanjutnya adalah ada yang disebut sebagai faktor induksi, di mana faktor induksi merupakan hasil bagi dari kekakuan suatu balok terhadap jumlah kekakuan balok lainnya pada join yang bersangkutan. Jadi rasio antara kekakuan suatu balok tertentu yang kita tinjau terhadap jumlah kekakuan balok-balok lainnya pada join yang bersangkutan atau join pada titik tertentu. Sedangkan momen distribusi merupakan hasil kali dari faktor distribusi dengan momen primer yang ada. Nah, ini saya bacakan dulu sebagai contoh apabila struktur portal bekerja pada momen primer. Nah, ini punya momen M aksen, nanti kita lihat di join A sebagaimana tergambar pada gambar 6.5, nanti di slide setelah ini. Maka di masing-masing ujung batang di join A akan terdistribusi momen sebesar MAB, MAC, dan MAD dengan arah yang berlawanan arah dengan momen primer atau M aksen. Hal ini terjadi karena join A kaku sempurna, sehingga batang-batang berputar menurut garis elastisnya guna mendapatkan keseimbangan. Nah, seperti apa gambar 6.5 akan kita lihat di slide. Ini adalah gambar 6.5, yaitu tentang distribusi momen. Ada suatu sistem struktur yang terangkai pada suatu join A. Jadi ada batang B terhadap A, kemudian C terhadap A, D terhadap A. Nah, di titik A ini, karena dia kaku sempurna, nah, metode cross itu memberikan salah satu batasan bahwa join yang ada itu dianggap sebagai sesuatu yang jepit atau kaku sempurna. Sehingga muncul di sini momennya. Dari batang A sampai kepada B itu ada momen AB, kemudian batang A sampai kepada D itu muncul momen AD, kemudian batang A terhadap C muncul momen AC. Nah, pada posisi itu, seperti yang sudah kita sampaikan di metode fixed moment atau momen primer, akan muncul suatu nilai momen yang nilainya itu berlawanan arah dengan momen reaksi. Jadi momen reaksi tumpuannya, kemudian muncul nilai momen primer. Begitu juga yang ada di sini. Ini juga muncul momen primer yang arahnya berlawanan dengan MAB, MAC, dan MAD. Dan disimpulkan sebagai M aksen. Ini sebagai momen primer. Sehingga nanti keseluruhan jumlah M aksen itu akan sama dengan MAB plus MAC dan juga MAD. Nah, kemudian untuk kekakuan batang dari A sampai B ini mempunyai kekakuan sebesar KAB. Dari A sampai kepada D, dia mempunyai kekakuan KAD. Dari A sampai kepada C, dia mempunyai kekakuan KAC. Oleh karena adanya perputaran tersebut, maka menimbulkan sudut rotasi pada titik A, yaitu sebesar PA. Ini pada A sampai kepada D muncul, A kepada C juga muncul, PA, A sampai kepada B juga muncul. Sehingga dari situ kita bisa melakukan anatomi momen-momen yang bekerja di sini, sehingga nanti bisa kita dapatkan ada sebuah faktor induksi yang akan kita kalikan dengan momen primer, itu menjadi nilai momen masing-masing AB untuk momen AC dan juga momen AD. Untuk faktor induksi yang ada pada sistem struktur 3 batang ini dari AB, AC, dan AD dengan konfigurasi momen yang muncul sudah kita berikan ada MAB, MAD, kemudian MAC, kemudian sudut rotasi theta A, dan juga ada kekakuan masing-masing batang, ada KAB, kemudian KAC, dan juga KAD. Nah, dari situ keseimbangan join A, jadi di titik sini, titik A ini, dianggap di metode cross itu sebagai kaku sempurna, sehingga muncul momen di situ. Keseimbangan join A adalah ini, momen yang ada M aksen, itu disebut momen primer, posisinya berlawan arah dengan momen
AB, AC, dan AD. Sehingga bisa kita tuliskan M aksen sama dengan MAB, kita tambahkan dengan MAC, dan juga kita tambahkan dengan MAD. Nah, apabila kekakuan dari masing-masing batang itu untuk A sampai kepada B disebut KAB, kemudian A sampai kepada C disebut KAC, dan A sampai kepada D disebut dengan KAD, merupakan kekakuan dari masing-masing batang tersebut, maka MAB sama dengan kekakuan dikalikan dengan sudut rotasi. Jadi, KAB dikalikan dengan sudut rotasi A. Jadi, sudut rotasi itu akan dipengaruhi oleh kekakuan yang ada. Maka momen AB itu adalah merupakan susunan dari rotasi A terhadap kekakuan AB. Kemudian, momen di titik AC itu kekakuan AC sampai kepada rotasi A. Seperti ini, kekakuan AC dengan sudut rotasi A. Begitu juga MAD. MAD itu posisinya di sini, itu ada sudut rotasi A dengan kekakuan AD. Sehingga dari situ untuk momen primer itu bisa kita simplifikasi rumusnya dengan memasukkan nilai kekakuan sama dengan KAB plus KAC plus KAD, karena momen primer adalah besarnya keseluruhannya harus sama dengan momen A, B, kemudian AC dan AD, seperti di sini kita kalikan dengan sudut rotasi A. Sehingga dapat sigma momen KA dikalikan dengan sudut rotasi A. Nah, sudut rotasi A kita bisa dapatkan rumusnya dari sini, itu adalah momen primer dibagi dengan sigma KA atau sigma kekakuan dari batang yang terkait dengan join A. Ada AB, ada AC, dan juga ada AD. Nah, dari situ definisi dari momen adalah adanya faktor induksi yang dikalikan dengan momen primer, yaitu MAB, atau momen yang ada di sini, MAB ini adalah KAB dibagi dengan sigma KA. Jadi KAB ini dibagi dengan total sigma kekakuan yang terhubung dengan titik join A. Ada KAB, ada KAC, ada KAD. Maka disebut sigma KA dikalikan dengan momen primer. Kemudian untuk MAC, nah ini ada MAC, posisinya di sini. Ini faktor induksi, ini adalah faktor induksi dikalikan dengan momen primer. Di mana KAC, ini batangnya adalah KAC, per sigma KA dikalikan momen primer. Begitu juga dengan MAD, MAD adalah faktor induksi dikalikan dengan momen primer. Jadi kekakuan AD dibagi dengan total kekakuan batang yang terhubung dengan join A, dikalikan dengan momen primer. Sehingga rumus momen sudah kita dapatkan, yaitu ada faktor induksi, kemudian dikalikan dengan momen primernya. Ya. Setelah kita mempelajari tentang teori kekakuan, kemudian faktor induksi, maka kita akan masuk kepada langkah-langkah untuk aplikasi metode cross pada sebuah balok. Karena metode cross ini selain bisa diaplikasikan pada sebuah balok, juga bisa kita gunakan untuk menghitung pada struktur portal. Ini yang pertama untuk balok dulu. Yang pertama adalah analisis struktur, yaitu dilakukan untuk menghitung momen pada titik kumpul balok atau momen ujungnya, momen titik. Yang pertama, hitung momen primer berdasarkan tabel 3.1. Jadi ada tabel yang jadi buku rujukan kita, bukunya Pak As'ad Pujianto. Di tabel 3.1 itu sudah disediakan nilai-nilai momen primer. Nah, momen primer ini bisa bermacam-macam dengan berbagai tumpuan. Ada tumpuan sendi dengan jepit, kemudian sendi dengan sendi, dan lain sebagainya, sesuai dengan beban-beban yang ada. Nanti kawan-kawan bisa memilih dari situ. Kemudian yang kedua, itu hitung nilai kekakuan lentur setiap balok. Apabila struktur tumpuan itu jepit-jepit, maka kekakuannya langsung gunakan 4 EI per L. Kalau jepit sendi, ya kekakuannya 3 EI per L. Nah, setelah itu, poin yang C, kawan-kawan akan menghitung koefisien distribusi pada setiap titik buhul. Ada nilai mu. Jadi kekakuan dari sebuah batang dibagi dengan sigma kekakuan yang ada pada suatu titik join tertentu. Misalkan batang AB, kemudian
di titik B itu terkoneksi dengan batang AC dan AD, maka ya ini adalah kekakuan AB untuk mu AB dibagi dengan sigma kekakuan dari AB, kemudian AC, kemudian AD. Seperti itu. Selanjutnya masuk pada poin yang D. Setelah tadi distribusi kekakuan sudah dihitung, momen primer sudah dihitung, terus kemudian titik-titik joinnya juga sudah didefinisikan, maka buat tabel cross dan lakukan distribusi momen sebagai berikut. 1. Hitung resultan momen, jadi momen tak imbang setiap titik buhul. Kemudian yang kedua, distribusikan momen tak imbang tersebut sebanding dengan koefisien distribusi pada masing-masing cabang titik buhul. Kemudian yang ketiga, induksikan momen hasil distribusi di atas ini pada ujung yang berseberangan. Jadi langkahnya ada 3 ini untuk poin yang D. Kita lanjut lagi langkahnya. Langkah selanjutnya pada poin D, setelah kita induksikan, hitung resultan momen akibat distribusi dan induksi di atas, kemudian distribusikan kembali sesuai koefisien distribusi pada masing-masing cabang titik buhul. Nah, ulangi langkah dari C sampai ke D sampai resultan momen atau momen tak imbang relatif sama dengan kecil atau nilainya sudah mendekati 0. Kemudian yang poin E ini jumlahkan momen pada setiap ujung balok. Jadi jumlahkan hasil penjumlahan tersebut merupakan momen ujung setiap baloknya. Langkah selanjutnya adalah setelah kita menghitung momen, maka kita akan melakukan analisis free body. Jadi analisis free body dinyatakan untuk menghitung reaksi perletakan akibat beban luar dan momen ujung pada setiap baloknya. Tadi kita hitung dulu momen dengan metode cross, setelah itu kita lakukan analisis free body untuk mengetahui reaksi tumpuan di titik masing-masing tumpuan yang ada. Ini poin yang A, nyatakan struktur dalam bentuk batang-batang yang bebas atau free body dengan beban dan momen yang bekerja pada batang tersebut. Kemudian poin yang B, hitung besarnya reaksi perletakan setiap ujung balok akibat. Ya, akibat pertama beban luar dan yang kedua momen ujung yang telah diperoleh. Jadi beban luar itu bisa beban terbagi merata atau juga bisa beban terpusat yang bekerja pada batang balok kita. Kemudian momen ujung yang diperoleh ini maksudnya adalah momen yang sudah diperoleh dengan metode cross tadi. Jadi kita akan menempatkan momen tersebut dan menghitung pengaruh momen tersebut pada reaksi tumpuan pada masing-masing titik tumpuan. Setelah itu, poin yang C, jumlahkan semua hasil perhitungan langkah di atas untuk memperoleh besarnya reaksi perletakan total. Sehingga nanti di masing-masing titik tumpuan akibat beban yang bekerja pada sebelah kiri dan kanan tumpuan akan kita jumlahkan sehingga kita bisa mempunyai data reaksi tumpuan pada masing-masing tumpuan yang ada. Kemudian langkah yang terakhir itu kita bisa menggambar bidang momen dan juga gaya lintang serta gaya normal yang ada. Nah, setelah kita tadi menghitung momen dengan metode cross, kemudian kita lakukan analisis free body untuk mendapatkan reaksi-reaksi tumpuan yang ada pada masing-masing tumpuan. Dengan data tersebut, maka kita bisa menghitung yang pertama adalah SFD dulu. Biasanya yang mudah kita hitung adalah SFD, shear force diagram. Nah, setelah kita hitung SFD, akibat pengaruh dari reaksi tumpuan dan beban yang bekerja, maka di situ kita lanjutkan untuk menghitung BMD. Ya, sehingga nanti bisa kita ketahui pengaruh dari gaya dan jarak pada masing-masing titik di sepanjang batang balok kita dengan tumpuan-tumpuan yang ada, kita dapatkan nilai dari BMD kita. Nah, selanjutnya kawan-kawan bisa masuk ke poin yang B. Kalau sudah dihitung, tinggal menggambar bidang momen atau bending moment diagram atau bidang lintangnya, shear force diagram, dan juga gaya normal. Ada normal force diagram. Sehingga dari perjalanan tadi dari awal sampai kepada poin ini, kita sudah menyelesaikan analisis struktur dengan
metode cross. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pertemuan kita pada sesi ini untuk analisis struktur metode cross pada sesi yang pertama, yaitu penjelasan tentang teori. Semoga mudah untuk dipahami dan akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua, masuk kepada contoh soal balok yang sederhana. Nanti akan terus kita lanjutkan sampai kepada perhitungan balok-balok yang lanjut sampai kepada portal. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.